مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى حاته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi' wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Insya Allah. Hadirin kajian akhlak. Kajian akhlak tinjauan dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Maksudnya akhlak di sini baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah jelas akhlak kita melalui banyak jalan ya. Sholat, puasa, zakat, bisa infak, bisa sedekah. Jalannya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak kepada sesama, yang terpenting adalah tidak pernah menyakitinya, entah itu fisik maupun non fisik. Itu yang dimaksud akhlak terhadap sesama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring oleh malaikat ke surganya Allah
zumara, secara rombongan. Jadi besok itu orang masuk surga itu ndak dewe-dewe, Pak. Dicelukinya itu bukan satu persatu. Ndak satu persatu ya gak mari-mari, 5 tahun gak mari nyeluki wong sakmono kae. Bu Misnati masuk. Bu Pon masuk. Kak Mistari, Kak Ono malaikat pipis. Ya ganti Pak Dola. Ya gak mari-mari. Besok itu orang masuk surga itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga itu besok rombongan. Rombongan Al-Ikhlas. Masuk lah ngono besok nih. Makanya sing rajin orang kalau orang tapi yang dipanggil yang nggak pulang ini loh, Pak. Besok yang dipanggil itu rombongan Al-Ikhlas ya yang sabar-sabar ini toh. Yang sabar-sabar ini. Zumara itu artinya rombongan, rombongan. Rombongan Al-Ikhlas, nggih. Dibiasakan dengan kebiasaan yang sahih. Soalnya matan nas ala ma'as. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Biasa mabuk gara-gara minuman, jalannya sempoyongan, gara-gara sebotol minuman. Ya matinya ya pas teler. Biasa sholat, matinya ya pas sujud. Biasa ngaji, matinya ya api. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Waruwiya dari diriwayatkan oleh ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah pada perbuatan keji dan mungkar, seolah-olah salate ka ono ngaruhi, gak ngaruh belas. Salatnya gak ngaruh. Biasanya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Lah ini ndak ada, tak ngaruh. Lah ana wong sholat gak ngaruh. Ya, tidak ada apa istilahnya ya. Buatan bekas, tidak membekas. Sama sekali tidak membekas. Sama sekali tidak pengaruh
Sholatnya tidak berpengaruh, tidak bisa berbuat apa, tidak bisa menyebabkan seseorang itu apa, menjauhi kemungkaran, dan tidak bisa ngaruh seseorang itu dari perbuatan keji. Maka kata Nabi, lam yasdad minallah, itu tondone gak bertambah dari Allah illa bu'da, melainkan semakin jauh. Semakin jauh. Ya Allah. Malah dia semakin jauh dari Allah. Ada lagi dalam riwayat yang lain, manis dada ilman walam yasdad hudan minallah illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah dekat dengan Allah, malah semakin menjadi-jadi, tidak bertambah hidayah dari Allah, bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah, Masya Allah, tapi tidak bertambah ilmu apa, hidayah dari Allah, illa bu'dah, melainkan semakin jauh, melainkan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Ya Allah. Komat boyo. Ya Allah. Dan ini kenyataan sakniki pun berjalan, Pak. Sakniki niki pun terjadi niki. Manis dada ilman walam yasdad hudan min Allah illa bu'da. Semakin bertambah ilmu ini, Masya Allah, bermacam-macam ilmu yang dia pelajari, tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Ini orang bahaya banget. Mestinya seperti ilmu padi, semakin tua ilmunya semakin merunduk, semakin berisi. Itu begitu semestinya. Tapi kenyataannya semakin renteng-renteng titelnya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang dia pelajari, tapi nyatanya semakin jauh dari Allah. Semakin malas jamaah, semakin malas berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, eman, semakin jauh dari Allah. Sama disamakan oleh Rasulullah sama dengan sebuah solat yang tak mampu solatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Lam yasdad minallah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, illa bu'da, melainkan semakin jauh. Gimana ini semakin jauh dari Allah? Semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah. Pentingnya manusia menghiasi dirinya dengan ilmu dan akhlak. Ini kajian akhlak ini.
Pernah Kiai Hasyim Asy'ari itu bikin syairan. Bukan syairan ya, apa itu? Kayak prosa. Beliau mengatakan, laisal jamalu bi aswabin nunazzinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Katanya Syekh Hasyim Asy'ari, bukan laisal jamalu bi aswabin nunazziyuna, bukanlah ganteng seseorang itu karena baju yang dia pakai. Innal jamala, sesungguhnya kegantengan, kebagusan itu karena jamalul ilmi wal adab, karena gantengnya ilmu dan totok kromo. Ya. Masya baju ini api, nyolongan mangga tetangga, tak maling malian. Bajunya api, tapi ngentitan. Masuk tokonya uang, ngentit minuman opo, ngentit sarimi. Soalnya saya tahu persis. Dia mengira saya tidak lihat. Ya Allah, kok yang ngono, kok tego Pak ya? Warung kecil, warung nasi, dodolan gorengan, dodolan napa? Nasi ono, dodolan jajan, wedang, ono kopi. Di apa itu? Di tembok-temboknya itu ada temulawak, ada Sprite, ada Fanta, ada ini biasa dicecer-cecer gitu. Di apa itu? Di temboknya itu biasanya. Kok yo tego? Mau bayar cek wis. Mau bayar, dibayar. Ibu-ibu iku sik golek susu, masuklah ke dalam rumah. Loh orang tadi itu ngambilin minuman itu Pak, golongan itu temulawak, masuk ke jaketnya. Kok tega ya? Lah niat maling itu ya ke toko besar orang kafir kono lho. Podo-podo. Ojo nang bangsane dhewe. Nang bangsane dhewe koyok ngono. Ya Allah, kok ya tega. Saya tahu persis itu. Kemudian saya kok selalu lihat gitu ya. Di Sumber Indo Telogomas ya ngono. Antri di apa itu? Di kasir mau bayar. Ini suami istri pasangan muda Pak, masih mantenan paling. Saya sudah dihitung di kasir, saya sudah keluar dari antrian itu, sudah tinggal bayar. Loh kok mata ini ya dilihat kok maling. Jadi yang di dekatnya kasir ada tumpuan jajan opo. Tola bang. Ambil buka jaket. Lah ngelebokno iki lho Pak. Mata saya ya kok roh. Masya Allah. Lengahnya satpam saat itu. Aku ya eman. Ya Allah wong iki rek. Hasil colongan kita podo karo mangan geni neraka to. Wong enggak halal. Podo karo ngemplok geni neraka.
Masya Allah. Ini sumber Indo Telekom, Mas. Ya kok ero ae mata ini. Sering saya gitu. Sering. Ora dilebokno. Ono sing dilebokno dek roke. Ono sing dilebokno dek kutangi. Dek kutangi lho. Sepiro sih golongane coklat yang ngono iku. Sepiro kok gak aduh naudzubillah ya, naudzubillah. Itu kalau dimplok nanti di rumahnya dimplok ya. Ikan podo karo ngemplok geni neraka to. Pasti orang itu gak ngaji di Al-Ikhlas. Gak ngaji. Ngaji insyaallah sakit hati-hati. Wonge ya aji. Wong ngaji niku tiyange ya iso aji. Masya Allah. Sebab sing didhawuhake dawe Kanjeng Nabi, dawe Gusti Allah, dawe para alim ulama. Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan dawuhnya. Ada adzabul mar'i khairun min dihabi. Totok kromone seseorang, wong lek duwe totok kromo, Pak. Khairun min dihabi. Iku luwih apik ketimbang emas yang dia pakai. Lebih baik daripada perhiasan emas. Lebih baik daripada perhiasan emas. Tidak ada apa-apanya dia. Kalau seseorang itu memiliki akhlak totok kromo. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak menggunakan pakaian akhlak, tidak duwe totok kromo, tidak punya sopan santun, ya seperti kotoran itu, Pak. Dianggap seperti kotoran. Ya minimal celetongi jaran lah. Seperti itu loh tingkat persamaannya. Naudzubillah. Betapa nilai akhlak ini luar biasa berarti. Sampai-sampai Kiai Hasyim Asy'ari mulang santri ini dawuh ngeten. Khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Ya. Seapi-api menungso sing apik totok romone lan sing luweh manfaat marang menungso lintuni wa anfa'uhum linnas. Saya punya kitabnya, Pak, terbitan mana, Pak, yang di Beirut, Libanon. Karangannya Kiai Hasyim Asy'ari ini. Ulama Indonesia. Kitabnya dikaji di Mesir, dikaji di Qatar, dikaji di Masya Allah. Nah, saya betulan punya. Yes, saya kebetulan punya kitabnya. Kalau ini kan ringkasan Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan Ihya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Syekh Muhammad Jamaluddin
bin Muhammad bin Sa'id Al-Qasimi. Ini Mau'izatul Mu'minin. Ini juga bagus pesan-pesannya ini. Kalau yang di rumah itu dawu-dawu tulisannya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kitabnya yang saya punya itu diterbitkan di Beirut, di Lebanon. Ya, tulisan beliau itu dikaji di Al-Azhar Mesir, dikaji di Timur Tengah. Ya Allah, alim memang Pak. Kiai Hashim Asy'ari ini memang luar biasa ilmunya. Ya, salah satu isinya kitab itu tadi sampai mengatakan begitu. Khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Ya. Saapi-api menungso iku yang pertama berbudi pekerti yang luhur, yang kedua yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi onok manfaat, bukan masuk apa istilahnya wujuduhu keadami anani podo karo genoe, anani podo karo geno, is dianggap gak ono, padahal ono wongi dianggap gak ono. Ini wis gak mungkin manfaat ini. Wa anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat marang menungso lintune. Ini kalau kita bicara akhlak itu Pak, aduh luas. Sampai saya nulis buku akhlak itu 4 jilid. Diterbitkan di Jogja. The Publish itu terbitan bergengsi di Jogja. Buku saya 4 jilid itu ludes dalam sekejap, diambilin mahasiswa UIN dan UII. Di Gramedia itu habis laris manis. Bicara akhlak itu, problematika kehidupan sehari-hari. Jadi rata-rata buku saya ludes Pak. Sudah 24 judul, 24 buku. Habis, tidak dicetak lagi. Nah, agar supaya manusia itu tetap memiliki harga diri, maka pertahankanlah kita punya akhlak. Kita punya akhlak. Salah satu di antaranya yang kaitannya dengan akhlak sama Allah ya. Misalnya ada keterangan dalam kitab ringkasan Ihya ini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini salah satu contoh kecil aja. Orang kalau rumahnya dempet masjid, kok sholat di omah, itu gak sempurna, dianggap durung sholat. Nah ini Pak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid. Tidak dianggap sholat orang yang dempet masjid rumahnya illa fil masjid, kecuali sholatnya di dalam masjid. Ini contoh kecil ini, akhlak pada Allah. Contoh kecil akhlak kepada Allah. Omai dempet masjid,
tapi enggak mau sholat di masjid, maka oleh Allah dianggap durung sholat. Dianggap durung. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh. Kalau tadi kan akhlak kepada sesama manusia, ya. Ada akhlak kepada Allah, sama sekali tidak pernah meremehkan apa yang diperintah, apa yang dilarang, itu Pak, ya, agar supaya kula panjenengan tetap dianggap wong sing anduwene tata krama nang Gusti Allah. Ya. Ada lagi amalan-amalan yang kembalinya kepada dirinya. Seperti wirid-wirid. Itu kan selama nyandak Gusti Allah, selama berkaitan dengan Allah, itu namanya masih berakhlak kepada Allah. Walaupun manfaatnya balik nang awake. Contoh amalan-amalan wiritan-wiritan. Itu butuh akhlak sebenarnya. Ya. Butuh akhlak. Lebih berakhlak lagi kalau yang ngasih itu dikasih dihadiahi Fatihah. Minimal datang Kanjeng Nabi. Baru kita mengamalkan amalan yang diistiqomahkan. Contoh, saya kasih contoh lagi nih. Ada amalan tapi tertera di dalam Al-Quran, Pak. Diwoco mawon, Pak. Setiap habis sholat 5 waktu, jenengan woco mawon. Ini khasiatnya, Allah lapangkan rezekinya. Allah hilangkan sumpeke. Allah datangkan rasa bahagia dan senang di atine. Lek moco amalan niki. Sumpek-sumpek hilang, diganti oleh Allah bahagia. Diganti oleh Allah dengan perasaan yang bahagia. Sedangkan sumpek-sumpeknya hilang. Baca apa? Surat At-Tolak ayat 2 terakhir dan ayat 3 sempurna. Ayat 2-nya itu sudah terakhir, tinggal pucuke. Baru ditambah ayat ketiga, surat At-Tolak. Itu kalau diamalkan, ya, insya Allah barokahnya ayat ini, rekening jenengan ndak pernah kosong. Dompet jenengan ndak pernah kering. Kotak duit sing ana di lemari jenengan ono ae. Mau ngamalkan ayatnya? Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah ngono. Surat At-Tolak
ayat 2 dan 3. Itu yang disebut dengan surat ayat 1000 dinar. Ku sing garae rekening jenengan ndak pernah kosong. Sing garai dompetin jenengan nggak pernah kering. Ini jenengi ayat 1000 dinar itu podo karo ayat anti kanker. Ayat anti kanker. Ayat anti kantong kering. Maksudnya pokoknya diwaca mawon yakin nang Gusti Allah pun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Gitu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu fi likulli syai'in qadara. Kok janggal, Mas? Kok janggal? Coba minta tolong. Ada lakumnya atau enggak? Qad ja'alallahu lakum likulli syai'in qadra. Ada lakumnya apa enggak? Surat At-Tolak ayat 2. At-Tolak. Itu dibaca setiap sholat 5 waktu. Dibaca piyambak mawon. Sekali boleh, ganjil boleh. Ya, telu boleh, 5 boleh, 7 boleh. 11 boleh. Sakko kangi, sakko berin jenengan. Pokoknya 5 waktu dibaca. Ya. Surat At-Tolak ayat 2 tinggal ujungnya dan 3 sempurna. Ketemu, Mas? Di daftar isi, Mas. Ketemu nggih? Surat At-Tolak. Wah, puni. Kalau sudah ketemu, ayat 2. Ini ayat 2. Oh ini. Oh, tidak ada lakumnya, Bu. Qad ja'alallahu langsung likulli syai'in qadara. Ya benar sudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tuh diulang-ulang. Yakin mawon pun. Bisa dibaca habis tahajud boleh. Habis sholat duha boleh. Habis sholat 5 waktu boleh. Pokoknya diwaca. Ya. Ini tingkatan iman. Tingkatan iman yang nomor 3 ini. Ngarep dunya tapi lewat Gusti Allah. Tidak apa-apa. Kalau ngarep surga, ngarep surga itu tingkatan iman kedua. Lek wis gak ngarep opo-opo kecuali ridhoni Allah, lah itu tingkatan nabi dan rasul. Tingkatan para wali. Lek awak-awakan sik preketek gitu. Soalnya ana uang ngomong. Loh kok golek dunya kok nganggo Quran. Loh, kate nganggo apa? Mau pakai apa? Mau pakai primbon. Tidak apa-apa. Itu termasuk iman tingkat paling rendah ya. Tujuannya dunia ya. Tujuannya dunia tapi lewat Al-Quran. Tujuannya dunia tapi lewat Al-Quran. Bagus. Timbang ini lewat dukun.
Tingkatan kedua, Pak Bandrio, ini jajan ditum. Tingkatan kedua itu ngarep surga, wedi neraka. Apa kok ibadah kenceng pingin surga? Apa gak maksiat wedi neraka? Itu tingkatan iman kedua. Wis terusno niku apik pun. Ya, terusno pun ngoten niku apik pun. Ya, apik. Tapi lah tingkatan Kanjeng Nabi, tingkatan para rasul, tingkatan para aulia, tingkatan para walinya Allah, wis gak ngarep surga, Pak. Doanya sinten wali perempuan itu? Sinten? Wali perempuan itu loh. Kok lali pula? Al-Adawiyah ini loh. Siapa namanya? Oh, Robi'ah Al-Adawiyah. Itu wali perempuan. Wali perempuan ya. Itu kalau doa, medeni kalau kita, Pak. Kalau doa boleh itu, ya Allah, kalau saya beribadah hanya karena mengharap surgamu, jauhkan surga dariku. Kalau aku tidak maksiat karena takut nerakamu, canggreplah, canggrep ke neraka. Nah, ini, waduh, awan wedi, Pak. Ya, wedi doa kaya ngono wedi. Kalau saya ngarep surga sih wedi neraka. Ya, tidak apa-apa. Itu tingkatan iman yang nomor 2. Teruskan sip niku. Sip pun. Tapi kalau kulan jenengan apa aja kok ake moco solawat, pingin sugih. Nah, itu tingkatan ketiga. Enggak salah itu, bener juga. Cari dunia tapi lewat Kanjeng Nabi, lewat cari dunia lewat Quran. Siapi kak ono sing elek. Apa cak kok wiritan selawat apa ayat dinar? Iya cak, aku cak ahli dinar. Cak kantongku gak kering, rekeningku gak ludes. Siapi niku? Siapi, ngoten niku siapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, api ndak ada sing jelek. Sing jelek sing gak gelem ngelakoni. Ya. Buat semoga ada barokah manfaatnya. Semoga kula panjenengan pinaringan rezeki yang barokah. Ya. Dawa umur, gak mati-mati, liyane padha mati tinggal jenengan. Moga-moga sing sakit diangkat penyakitnya. Sing duwe utang dimudahkan oleh Allah untuk nyaurnya. Lah sing durung duwe muga-muga sing ngutangi lali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kacepot kula namira mun beri selopon anyone sepora sakek bengkong ya sarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah kedongdong cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.